namanya orang kerja, ya, kita relate dengan yang namanya teori agency. Kalau Bapak Ibu dulu belajar teori agency, itu ada agent dan principal. Itu yang namanya mau mati-matian buat perusahaan, kalau dia cuma dibayarnya kecil, UMP, UMR, kira-kira dia akan punya loyalitas lebih nggak daripada orang yang dibayar layak? Nggak gitu. Nah, artinya saat dia merekrut orang, dia harus tahu karakter orang itu seperti apa. Ya dong? Nah, itu yang kita mulai Bapak Ibu. Bukan reshuffle ya, restrukturisasi Bapak Ibu. Jadi restructure itu dari sisi manajemennya, dari sisi orangnya, ya, kemudian sistemnya, cara dia berpromosi, dan dia kenapa bisa masuk ke 125M Pak? Karena dia ikut berbagai macam event dengan orang-orang yang tepat Bapak Ibu. Ya itulah kemurahan Tuhan Bapak Ibu ya. Artinya ketika kita mau benar, ada harga yang harus dibayar dan mereka menuai. Ya. Memang gak gampang Bapak Ibu. Ada sebuah tekanan juga. Bapak kasih rekomendasi seperti ini, tapi bagaimana kita ngejalaninnya? Hal yang pertama ya Bapak Ibu, saya rubah yang namanya managing directornya, bahkan sampai managing directornya. Kita taruh orang yang benar-benar kompeten dan dia ya tahu kebenaran. Nah, tahu kebenarannya maksudnya apa? Dia takut dosa. Orang nggak takut dosa Bapak Ibu ya. Pak, Bapak ngomongin pajak tapi kaitannya sama dosa. Yes. Kan itu relatif Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya ketemu sekarang ini gimana? Company aman. Orang-orang yang nggak senada itu di wave Bapak Ibu. Salesnya dia bisa naik karena itu. Karena dia taruh orang-orang yang tepat. Dan orang yang tepat itu tahu bagaimana dia harus melaporkannya dengan tepat. Dia ada berbagai macam cabang. Ternyata cabangnya itu selama ini headnya manipulasi. Ya, itu yang susah Bapak Ibu. Kalau yang namanya udah kolusi dan lain-lain itu udah susah. Makanya kita rombak sampai ke sana. Oke, kita lanjut ya. Itu mulainya di situ Pak Iben. Mulai dari bagaimana kita membenahi orang-orangnya, flow bisnisnya, SOP-nya, PIC yang bertanggung jawab sampai dengan top manajemennya. Dan itu orang yang tahu bagaimana perusahaan itu bisa running well. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada yang mau ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ya, silakan Bu. Ya. Ya. Nah. SP2 balik gitu Pak. Nah itu Bapak cara menyikapi itu gimana gitu? Karena biasanya si klien bilang kalau misalnya dia naik mendadak di tahun misalnya 2022 lah, 2021, 2020 itu pasti akan diteliti kembali gitu. Jadi kalau misalnya SP2 masih oke. Dan itu juga nggak menutup kemungkinan adanya SKPKBT kan seperti itu Pak. Jadi Bapak menyikapi itu bagaimana? Posisinya tergantung case by case-nya Bu. Selama arus uang, arus barang, arus dokumen kita bisa buktikan, nggak ada masalah Bu. 3 hal itu Bu kita buktikan. Pada saat dia bilang ini kan harusnya sama dong, mirroring dong, berarti ada omset Anda yang nggak kelapor nih misalkan sebelum-sebelumnya. Wah Anda saving
kita kasih tahu aliran, apa-apa, open rekening nggak masalah. RK banknya kita kasih nggak ada masalah. Kan tadi, Bapak Ibu, kita mau benar. Kalau mau benar, RK jangan takut untuk di-open dong. Selama kita bisa buktiin, kenapa harus takut? Itu Bu, keywordnya. Sekalipun nanti ada potensi, ya kita hadapin. Berarti kan ada kemungkinan kan? Sangat. Makanya kan tadi di awal saya bilang, sekalipun kita sudah benar, pasti ada celah nggak untuk kita diperiksa. Bisik punya bisik apa? Ini penerima negara. Berarti sebelum Bapak ngelanjut ya, misalnya 2022 menyarankan ke klien untuk diaudit, artinya Bapak juga membenahi itu. Maksudnya memberitahu ke klien ada kemungkinan di 2021 dan seterusnya. Tentu. Jadi kita, waktu kita ibaratnya gini Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu masuk ke dalam sebuah perusahaan, Bapak Ibu pasti akan cari tahu dulu dong. Betul nggak? PIC-nya siapa, proses bisnisnya seperti apa, kemudian kejanggalan-kejanggalan apa yang terjadi, itu kan jadi temuan. Betul? Nah, temuan itu mau kita perbaiki atau tidak? Sesuatu yang salah diulangin lagi, itu menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang itu jadi karakter, Bu. Dari situ kita rubah. Berubah itu nggak gampang. Nggak gampang. Buat sampai di hari ini nih, 2025 jalan, 2025 to be honest nih Bapak Ibu, 2024 aja dia di audit, ya. Auditnya belum kelar sampai hari ini. Kenapa? Karena ada hal-hal yang harus dibenahi. Sistemnya dia ternyata sistem yang dia pakai sekarang nggak memumpuni. Dia gantilah dengan sistem yang baru. Sistem lama ini data kan, dia transfer butuh waktu. Itu Bu kondisinya. Selama bisa dibuktikan, kenapa harus takut? Orang takut kenapa? Ada yang disimpan kan, ada yang nggak dikasih kan. Ya udah, case close Bu. Oke, lihat di sini Bapak Ibu, income statement, NA, statement of financial position, kemudian statement of cash flow, ya. Net income is computed first and is needed to determine the ending balance in retained earnings. The ending balance in retained earnings is needed in preparing the statement of financial position, and the cash flow on the statement of financial position is needed in preparing the statement of cash flow. Jadi urutan mainnya tuh clear Bapak Ibu. Ini yang harus kita hadapi. Kalau posisinya ini aja kita ngapa, ya Bapak Ibu. Nah, nanti akan sulit pada saat apa? Ya, Bapak Ibu melakukan sebuah tindakan. Nah, ini Bapak Ibu, ya, posisi bagaimana Bapak Ibu mengerti standar operasional prosedur. Tadi konsultan harus ngerti bingung. Konsultan harus ngerti penting. Konsultan harus paham pajaknya, sistem pajaknya kita harus tahu, ya. Sistem pajak kan aturannya ini kayak gimana, ya? Maksudnya kemampuan dalam ya, Bapak Ibu ya, komputer kita pakai apa sih? Kertas kerja kita pakai Excel kan? Nah, kertas kerja dalam Excel apa? Kita harus ngerti saham, if, ya kan? Nah, itu buat grouping, ya kan? Itu udah nyaman kita, Bapak Ibu. Jadi kalau dalam mengerjakan sesuatu, IT kita masih lemah, belajar Bapak Ibu. Dan 4 ini sudah kita yang namanya ini semuanya udah ngerti, itu namanya knowing your business buyer. Artinya
Bapak Ibu sudah memahami. Beda ya, orang hafal sama paham. Ya, knowing your business client, inilah keywordnya Bapak Ibu. Ya, mulai dari apa? Prosedurnya bagaimana? API-nya gimana? Kemudian data ini nanti diimbangin dengan vouching. Nanti ini pertanyaannya simple. Ini bisa dibuka. Sampai ke sini, kenapa harus takut? Itu kan untuk tujuan pajakan kan? Tapi kalau secara komersilnya aja dia udah benar, berarti tinggal dihitung dong. Koreksi positif, koreksi negatif. Koreksi positif adalah koreksi yang menyebabkan beban pajak bertambah. Koreksi negatif adalah koreksi yang menyebabkan beban pajak berkurang. Berarti Bapak Ibu compare dari mana? Komersialnya apakah lebih tinggi daripada fiskal ataupun sebaliknya kan? Koreksi, beda dua, beda waktu dan beda tetap. Nah, itu yang harus kita cek, perbedaan waktu, temporary difference. Koreksinya apa? Bisa beda waktu minus, bisa beda waktu positif. Contoh penghasilan. Jadi saya bilang definisi penghasilan. Penghasilan adalah kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak baik dalam negeri maupun dari luar negeri yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dan bentuk apapun. Itu harus terekam dalam pemikiran kita. Bukan hanya hafalan tapi kita paham. HP hanya ke kita. Saya punya aset di luar negeri. Gitu. Kalau aset di luar negeri Anda dipotong atau tidak? Anda dapatnya dari active income atau dari passive income? Itu yang menjadi tantangan kita. Jangan sampai uang dibawa dari luar ke negeri. Dalam negeri, terus kita nggak paham ini kena PPh atau enggak. Simple nih Bapak ini. Dia punya aset di luar. Jadi aset tetap dia sewain ke orang. Pertanyaannya, dari lain, dari pulang ke Indonesia, kenanya apa Bapak Ibu? Orang yang diterima dari Indonesia, itu penghasil sewa, masuk ke Indonesia, catatnya apa? Penghasilan dari itu, tahun final. Pasal 17. Nah, sekarang hitung PPh pasal 24. Nah, saya mau tanya nih. Pemahamannya nih, Bapak Ibu. Ayo, kita gali ya. PPh 24, cara hitungnya bagaimana? Kredit pajak luar negeri. Berarti kita harus bandingin dari setiap country ya, negeri A, B, C dibandingkan dengan total penghasilan semuanya. Berarti kita harus dapat apa? Penghasilan kena pajak. Berarti setiap penghasilan dari luar negeri dibagi dengan penghasilan kena pajak dikali dengan apa? PPh-nya yang terutang berapa? Rendah itu yang dipilih kan, menjadi kredit pajak. Kalau ternyata tinggi banget, berarti maksimumnya ya dia bayar pajaknya 0. Sesuai dengan PPh yang terutang dong. Kredit pajak dari luar negeri, ya Kak. Kalau ternyata dia sudah dipotong itu lebih tinggi daripada pajak penghasilan yang harus dia bayar di sini, berarti kan at the end apa? Nihil kan? Itu yang harus kita pahami Bapak Ibu. Ya, waktu ada SP2DK nih OP ditanya, penghasilan Bapak ini fakta bisa naik. Terus kita bilang, ini kan ada akumulasi. Coba saldo awal menjadi saldo akhir. Bagaimana ceritanya saldo awal jadi saldo akhir? Oke. Kita bedah dulu ya. Saldo awalnya dari mana? Oke, misalkan 100. Saldo akhirnya Anda berapa? 500. Berarti ada penambahan dong. Ada pengurangan nih, apa? Itu yang kita bedah aja, simple Bapak Ibu kalau OP. Awalnya berapa? Beli, jual, berarti ada tambah, ada kurang, ya. Akhirnya berapa? Simpel kan?
Nah, jadi posisi kalau OP, nanti kalau Bapak Ibu ada SP2DK, kita udah tahu penghasilannya dari mana. Apakah dari final, final, kan? Yang satu pasal 4 ayat 2, pasal 4 ayat 3. Ya toh? Terus kemudian apa? Kita sudah tahu, berarti dia bagaimana? Tapi apa enggak? Rapi, ya kita rapihin dong. Kan posisi kita sebagai KP ya. Betul? Nah, income-nya kita rapihin tuh Bapak Ibu. Berarti 4 ayat 1, 4 ayat 2, 4 ayat 3. Nah, bukti pendukungnya. Waktu kita lihat OP, berarti kan dia dipotong apa? Nah, posisinya dapat, kalau dia ini pembukuan nih. Kalau dia pencatatan, berarti kan pada saat dia apa? Penghasilan OP. Penghasilan DOP apa? Sehubungan dengan pekerjaan, sehubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dalam negeri lainnya, dan penghasilan dari luar negeri. Itu kalau non final. Masih ingat? 1770 strip 3. Di atasnya apa? Final, bawahnya non objek. Yes. Ya, 1770 strip 4. Berarti harta, utang, susunan keluarga. Yes. Itu diterapin sekarang di Cortex. Berarti konsep yang dulu dipakai nggak sampai hari ini? Cuman pengembangannya cowoknya. Tapi sehubungan dengan apa penghasilan non final tadi Bapak Ibu? Sama nggak? 4 itu. Sama. Cuman ditambahin aja pernak-perniknya. Ya tidak. Kalau ada, lampirkan. Faktanya, ini yang paling pusing. Ada nilai gini. Nah, lu suruh WP pakai KJPP. Ya nggak mungkin. Bayar kita aja berapa? Contoh, ya kan? SPTOP tahunannya berapa? Ada nggak bulanan? Atau ketemunya satu paket, Bapak Ibu? Ya kan kita nggak tahu. Billing Bapak Ibu bagaimana? Ya jawab aja di dalam hati, Pak. Kan Bapak nggak tahu WP saya kayak gimana, Pak. Nah, itu tergantung, Pak. Ini tergantung negonya ya, Bapak Ibu ya. Makanya advantage-nya Bapak Ibu memposisikan diri kita tuh di mana. Ya, itu penting. Kalau Bapak Ibu sudah knowing your business client, Bapak Ibu tahu dia pencatatan, tahu dia pembukuan, data pendukungnya. Maaf nih Bapak Ibu ya, sampai dengan saat ini, kalau ada yang namanya upaya hukum, kalau ininya nggak bisa dibuktiin, kira-kira gimana? Bisa menang nggak? Nih, posisinya di sini Bapak Ibu. Inilah helikopter view kita. Mau lebih lengkapnya? Nih, saya kasih lihat. Nih, bocoran ya, Pak Iben. Nah, biar seru Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau make it clear ya Bapak Ibu, kalau misalkan kita nih sebenarnya kalau OP bagaimana sih atau badan ya. Nah, jadi kita itu harus memahami ini dulu nih Bapak Ibu. Bentar ya, saya kasih lihat yang detailnya buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah pahami ini kata kuncinya ya, hidup Bapak Ibu tenang. Silakan boleh difoto ya. Ini out of the record ya Bapak Ibu. Tidak ada di bahan. Ya, Bapak Ibu, ini adalah mind map pajakan. Ya. Artinya kalau Bapak Ibu bisa memahami ini secara clear ya,
dan Bapak Ibu bawa pulang, Bapak Ibu renungin, Bapak Ibu cek kebenarannya, ya, dan Bapak Ibu praktekkan, pasti Bapak Ibu jadi konsultan pajak yang luar biasa. Mau naik level Bapak Ibu? Mau belajar ini, ya? Ayo. Semangat ya Bapak Ibu. Oke, ya. Kenapa saya bilang ini penting buat Bapak Ibu? Mind map ini adalah helikopter view dari ilmu perpajakan kita di Indonesia. Ini khususnya untuk WP badan, Bapak Ibu. Artinya, nih, saya kasih clue atau hintnya sedikit ya, Bapak Ibu. Ketika perusahaan itu didirikan tadi, saya bilang, butuh nggak legal? Betul? Terus apa? Ada yang namanya KLU, dia bisa jasa, dia bisa dagang, dia bisa industri. Terus kalau Bapak Ibu cek kutipan elemen laporan keuangan. Betul? Ada apa? Ada 8A1 manufaktur, 8A2 dagang, sampai dengan 8A8. Sekarang banyak Bapak Ibu posisinya. Nih, kalau Bapak Ibu perhatikan yang sekarang, nih, saya bukan loncat-loncat ya Bapak Ibu, tapi ini inline dengan apa yang nanti Bapak Ibu hadapi di lapangan. Ya, nah, sebentar ya. Nah, SPT badan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, lampirannya sampai segini banyak nih, Bapak Ibu. Ya, nah, nih, tuh, belum ya? Bentar ya. Nah, nih, segini banyak kan? Ya nggak? Lampiran 1A L ya, ini Bapak Ibu sudah dapat tuh coaknya untuk perusahaan ya, untuk badan Bapak Ibu dalam bentuk PDF udah di-share oleh tim ya. Materinya dari sektor umum, manufaktur, dagang, jasa, bank konvensional, dana pensiun, asuransi, properti, syariah, infrastruktur, sekuritas, pembiayaan, leasing. Wah, banyak ya Bapak Ibu ya. Terus apa? Lampirannya banyak kali Pak. Betul. Makanya saya bilang fee-nya juga harus nambah. Ya Bapak Ibu. Karena makin kompleks, kita lakukan adjustment loh Bapak Ibu. Ada yang sudah melakukan adjustment fee? Nggak ada. Susah ya Bu? Bisnis lagi susah ya? Aduh. Udah banyak konsultan aja masih bersyukur ya Bu ya. Iya. Hah? Itu kenapa tuh Pak? Boleh dong cerita dong. Yang cerita nih Pak. Iya. Apa cerita boleh dong kalau WP-nya pelit ya kan? Kenapa Pak pelit Pak? Cari yang termurah. Terus 500.000 ada. Untuk OP atau badan? Untuk OP. Nah, badan yang paling murah kira-kira berapa Pak? 2,5 juta Pak. Wow. Itu untuk bulanan atau tahunan Pak? Oke, omsetnya Pak? Ya. Oke, jadi tantangannya ya Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu ketemu konsultan non KP, ya, saya cerita sedikit nih Bapak Ibu. Kenapa sih? Bapak Ibu, ini
Bapak Ibu yang hadir di sini udah lulus USKP kan? Atau masih belum? Maaf nih, maaf ya. Record ya Bapak Ibu. Yang sudah lulus USKPA. Nggak ada yang mau ngaku. Waduh. A, udah lulus. B. A, B. C. C. Cuma satu. Langka ini Pak, Bu. Ya. Oke. Bukan masalah A, B, atau C, Bapak Ibu. Tapi masalahnya di kitanya. Pak, daerah saya begini Pak. Ya kan? Saya ketemu orang-orang yang menyenangkan sama yang tidak menyenangkan Pak. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kalau konsultan pajak kan tidak boleh berpromosi ya Pak ya? Kan nggak boleh. Kode etiknya nggak boleh Bapak Ibu. Nah, ada yang mau share Bapak Ibu? Wah, Bu, saya di Medan begini Bapak Ibu. Mungkin Ibu mau sharing aja Bu, nggak apa-apa. Kan cerita, bukan pertanyaan, ya kan? Cerita kan berarti kan experience kita kan, yang kita kasih tahu ke orang. Sekalipun saya ketemu non KP, Bapak Ibu, so what? Apa yang membedakan Bapak Ibu yang KP sama non KP? Integritas. Non KP juga bisa integritas Bu. Tarifnya. Kenapa Bu tarifnya Bu? Nggak tentu juga. Di daerah begitu. Terus so what? Ibu takut. Apa sih yang menjadi bisa dibilang gunung batu ya, yang menghalangi kita tuh selama ini punya pemikiran susah banget ya cari klien ya. Saya gampang-gampang aja tuh Bapak Ibu. Ya kan? Santai aja kita, nggak usah terlalu pusing. Kan tadi saya bilang, kalau kita benar, berkat itu mengalir Bapak Ibu. Paham ya? Kita mau bawa apa? Value added kita, makanya kan salah satu sertifikasi saya, Bapak Ibu, saya bicaranya apa? Estate planner. Legacy plannernya apa? Kita mau bawa apa? Legacy planning itu penting loh Bapak Ibu. Waktu nanti Bapak Ibu pensiun, ya, legacy apa yang nanti Bapak Ibu mau kasih? Ya kan? Itu yang menjadi point of view-nya Bapak Ibu. Ini nggak ada yang mau cerita ini. Dari tadi saya coba Bu, boleh dong mic-nya dong. Nah, biar cerita kita. Ya, kondisi, Pak Michael saya di Medan begini Pak. Waduh. Nah, boleh dong. Ya, silakan Bu, nama. Iya. Ya, boleh. Silakan Bu. Nah, kalau dari pengalaman ya Pak ya. Kita sama klien itu kayaknya lebih cocoknya kita pendekatan sebagai teman Pak. Ya, bukan hanya sebagai klien aja. Itu kayaknya trust mereka itu ke kita. Ya. Jadi lain Pak. Lain. Tapi ke klien juga gitu. Jadi kalau kita walaupun tanpa promosi, otomatis kalau ada masalah, teman yang lain ada masalah, terus dia rekomendasikan ke kita. Berarti ada sebuah experience Bu. Ya. Jadi kalau kode etiknya nggak boleh promosi, sebenarnya kayaknya ya Pak ya, tambahan juga sih. Mungkin kode etiknya boleh diperbaharui juga Pak. Soalnya zaman sudah beda sih Pak. Ada pengawas nih hari. Kan zaman sudah beda Pak. Sekarang sudah IT udah berkembang kan. Kalau zaman puluhan tahun lalu kan memang IT belum gitu. Kalau sekarang kan udah banyak ya Pak ya. Kita lihat di sekarang ini banyak yang kayaknya udah open mind gitu kan Pak, di TikTok, di Instagram. Kayaknya kalau kita diem aja kita bakal kalah sih Pak. Baik. Nah itu sih. Artinya
ibu harus beradaptasi, bukan? Iya. Nah, itu Bu. Jadi kalau promosi langsung bisa mungkin pendekatannya kayak apa ya Pak ya? Kayak tanpa ditanya oleh klien, kalau ada informasi apa kita langsung beritahu gitu. Baik, update-nya ya. Iya, update-nya. Jadi kita tuh selalu ada di hati mereka. Kalau nanti ada update 61T bagaimana tuh, Pak? Ya. Konsultasi kan Pak, nggak mesti harus formal gitu. Bisa ngajak dia kopi-kopi kan, Betul. makan siang bareng. Jadi kayak mereka jadi terbuka sama kita. Berarti Pak. Ibu, kalau tadi saya kasih analogi, ini ini Viskus, kita WP. Ibu di tengah-tengah atau Ibu di sampingnya klien? Kadang Pak, kalau menurut kenyataannya ya Pak ya, nah kalau di samping klien kan Pak, kita dijengkali sama Viskus loh Pak. Ibu nggak bisa jadi teman ya kalau gitu Ibu. Kita mitra loh Bu, mitra strategis loh. Iya, tapi kalau kita nggak bisa bertepuk tangan sama negosiasi mereka, kayak kita terus dijengkali loh Pak. Ibu berarti bukan teman ya, gitu Pak. Bukan jadi teman. posisinya serba salah juga. Jadi kita kayaknya mau pasang dua juga sih Pak. Jadi kita nyata nih Bapak Ibu. Ayo dong, kita fokus dong. Kita kasih aplaus dong. Wah, thank you Bu. Thank you. Ada lagi mungkin dari sebelah tengah nih, ya, tengah sini, atau dari sini, para senior, ayo silakan. Nah mungkin ada yang mau share, Bapak Ibu? Gak apa-apa. Kenapa harus takut? Kan kita kan share ya, Bapak Ibu. Silakan, Bapak Ibu. Ada yang mau? Oke, kita lempar ke sana. Ya, ada yang mau share? Pak, kondisi saya di Medan begini nih Pak. Boleh? Masa nggak ada? Wah, kabur ini. Baru mau ditanya. Ke toilet ya. Ada? Enggak. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Jadi betul sekali. Artinya bagaimana nanti Bapak Ibu memposisikan diri itu paling penting adalah gini. Masalah integritas itu akan teruji di saat Bapak Ibu menghadapi sebuah masalah. Integritas bicara bagaimana apa yang ada di dalam pikiran kita, mulut kita, hati kita itu sama. Ya. Dari tadi yang saya jabarkan ke Bapak Ibu ya, itu adalah bagaimana sebuah value added ketika Bapak Ibu bukan hanya mengerti aturan pajak, bukan hanya mengerti flow bisnis dari pajak, tapi Bapak Ibu juga bisa merancang. Oh, saat ini saya di posisi apa? Sehingga nanti kalau ketemu klien, kita udah siap. Yang membedakan saya sama orang-orang yang non KP ya, itu beda. Kenapa? Saya selalu bilang apa nih Bapak Ibu, service level kita beda. Betul nggak? Service level Bapak Ibu di mana saat ini? Nah itu Bu, harus kasih pengertian. Ada WP yang ketemu saya gini Bapak Ibu. Saya selama ini ya pakai konsultan. Konsultannya ternyata saya cek ya oleh tim apa? Bukan KP. Ngakunya apa? Konsultan. Ternyata Bapak Ibu selama ini dia ngeracik. Ya, saya pakai bahasa yang simpel ya. Dia ngeracik sesuatu yang nanti dia akan tuai 5 tahun yang akan datang. Yes. Dia udah nikmatin fee dan lain-lain. Dan yang dia racik luar biasa. Chaos banget. Bapak Ibu. Setiap kali ketemu dia sudah dikasih tahu, udah tenang aja. Ya kan? Ujung-ujungnya apa? Nego juga kok, under table kok. Betul? Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita mau sama kayak gitu? Enggak kan? Ya enggak?
Pak, Bapak sih ngomong enak, Pak. Bapak ngalamin sendiri nggak? Ya saya alamin, Bapak Ibu. Saya ngomong hari ini di sini, ini tantangan berat buat saya, Bapak Ibu. Kenapa? Saya bukan hanya harus bisa membuktikan bahwa apa yang saya ngomong itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Kedua, integritas kita akan dipertaruhkan ketika apa? Kita menangani sebuah kasus. Serius, Bapak Ibu. Nah, itu lagi masalahnya fee juga itu. Jadi gimana, Bu? Ibu mau cerita? Ini kayaknya dari tadi ini curahan hati nih. Tolong dong, tim dong. Nah, boleh, Bu. Ceritain, Bu, unek-uneknya, Bu. Ya, keluarin semua, Bu. Jangan tanggung-tanggung, Bu. Ya, ini. Oh, jauh sekali kamu. Ya, boleh, tolong. Ya, sharing aja, Bu, santai, Bu. Dalam beberapa tahun inilah, Ya. tahun ini Baik. saya banyak terima yang seperti itu. Ya. Udah chaos banget, udah apa ya, itu tantangan. Itu memang udah biasa lah kalau bagi saya udah puluhan tahun di sini, kalau yang nggak sakit nggak mungkin kita katakan. Selain itu karena memang ada referensi dari kawan, ada gini-gini ya, dari WP juga klien kita. Ini tolong, ini bisa. Ya. Tapi begitu udah kita mau, dia ada kena hanya SP2DK, ada yang kena pemeriksaan. Ya. Dia udah chaos banget. Yes. Begitu kita mau terima pun, tantangan, kasihan, bergumul kan. Waktu kita itu, effort kita itu, oke lah, kita bisa mau terima. Masalahnya memang pasti kalau perusahaan yang sudah begitu kan dari awal 5 tahun lalu nggak mau tahu, bukan nggak mau tahu juga, nggak tahu juga. Oh pokoknya gini jalan terus kan. Sekarang udah sakitnya udah besar. Masalah di fee, Pak. Fee dipersamakan lagi kita dengan yang itu. Tambah sedikit pun dia bilang kita lagi susah. Nah, bergumul kan? Nah, saya kemungkinan sampai niatan tidak niatan ambil, tapi karena dia ada masalah, mungkin saya ya bantu sampai itu masalahnya selesai. Daripada kedepannya pun jadi masalah, bermasalah dengan AR, dengan pemeriksa, dengan apa kayaknya kurang effort bagi saya. Itu pertama. Kedua juga yang banyak juga ada mungkin di Jawa, Bapak pun tahu di Jakarta banyak juga yang buka-buka ada klien contohnya, tapi harganya itu semua orang nggak mau tahu WP itu kan, harganya segitu loh, kita nggak bisa kerja harga segitu. Baik. Nah, apakah itu mau diambil? Kita punya servis beda, tapi masalahnya ujung-ujungnya fee, gitu loh. Kira-kira kalau untuk klien-klien seperti itu kita mau tambah nggak? Baik. Ya, baik Bapak Ibu. Saya jawab langsung aja ya. Life it's about choice. We make it, kan? Benar nggak? Hidup pilihan. Suka nggak suka, seneng nggak seneng, tahu nggak tahu, sadar nggak sadar, pilihan. Mau ambil apa enggak? Tanya hati kecil Bapak Ibu. Saya nggak bisa jawab, Bapak Ibu. Iya dong. Kan kita ngomongnya heart to heart nih, ini heart to heart. Ya. Thank you, Bu. Thank you. Nah, gantian dong. Ini udah nih. Baris ini udah nih. Boleh. Ayo dong, yang sebelah sini nih. Masa nggak ada yang mau sharing nih? Ayo. Oh, boleh. Satu lagi. Wah, ini luar biasa ibu-ibu nih. Mantap. Ini dari tadi suaranya ibu-ibu semua nih. Saya belum mendengar ya. Suara bapak-bapaknya mana ini? Iya. Pak, ini kenalan diri dulu, Bu. Ya. Mengenai Kenalan diri dulu, Bu. Rosmina, nama saya Rosmina. Ya, Bu. Ada klien saya yang sudah lama saya tanganin, Ya. tapi dia memang betul-betul murni, bolehlah dikatakan 95% jujur ya. Ya. 20% jujur, Bu. Memang. Jadi istilahnya itu kan murni, pasti
karena dia owner dari PT, punya pabrik, mesti kan dari dividen, kemudian dari gaji, kemudian punya CV dari Prive, ya kan? Ada CV juga. Ya. Oh. Jadi setelah dihimbau, akhirnya data-datanya memang bisa kita lengkapin semua. Baik. Tapi yang anehnya itu si AR itu ngotot minta ada tambah bayar. Oh. Saya bilang sumbernya dari mana Pak? Nanti kalau saya sampaikan yang Bapak sampaikan itu, dibilangnya ini konsultan bodoh gitu ya. Kok bisa begini ya kan? Harus tambah bayar gitu ya. Coba Bapak ajarin saya dulu di mananya. Ya Ibu aja tambahkan penghasilan lainnya. Loh ini nggak ada loh Pak. Itu sampai ada SP Doreka mungkin sampai 8-9 bulan baru close. Itu saya pendekatan sama si AR-nya. Pajak berapa Bu? 2020 waktu itu. Setuju Pak? Baik. Ini baru dia. Lagi. Jadi 2020 saya itu pakai obat ya Bu ya? Saya minta tolong. Saya ada mungkin lebih dari 15 kali saya minta tolong baik dari WA, dari face to face ya. Saya ngomong, saya minta tolong dibantu ya, tolong dibantu. Kalau segini gimana? Kalau segini gimana gitu ya. Akhirnya ya udahlah. Saya ngomong baik-baik sama WP-nya dan WP-nya ngerti ya. Akhirnya dibayar memang ya. Di store segini sesuai dengan permintaan si AR. Baik. Nah, si AR minta ratusan juta. Tapi ya udah, terserah Ibu aja lah, mau store aja katanya. Ya saya store memang. Baik. Ya saya nggak dapat BA ya, nggak dapat ini SP3 ya istilahnya ya. Saya nggak dapat itu Pak, terus terang. Akhirnya 2021 nongol lagi. Begitu juga. Tanya begitu juga, tapi beda nih. AR-nya beda. Ya. Nah, jadi terakhir dia ngomong datanya semua udah lengkap. Dia bilang Bu, tahun lalu store berapa? Saya bilang loh jangan disamain dong. Sudah ada dibuat ada loh Pak. Betul. Ya kalau begitu gini aja lah Bu, buat aja seperti tahun lalu. Ya kan supaya saya bisa ngomong sama kepala seksi saya, dia bilang gitu. Jadi Pak sebenarnya gimana ya? Kalau di SP2DK itu sebenarnya apa wajib, ya kan? Baik. Kita coba bayar, kita harus pembetulan kok memang benar Kadang-kadang WP itu bukan nggak mau buat bener ya. Maka ada istilah bilang gini, ngapain saya bener-benerin? Oh nanti kalau ini juga pakai duit, dia bilang kan. Nego kan begitu ya Pak. Iya. Jadi kalau ini kita pengalaman kita ya sebagai konsultan ya banyak kali ya dukanya seperti itu ya kan, banyak lah ya kan, belum dapat nanti AR arogansi. Berarti pendapat Ibu sebagai tax consultant yang resmi dibandingkan dengan yang tadi non KP yang sama-sama bisa handle dengan kasus ini, apa yang membedakan Ibu dengan yes. Bu, boleh mic-nya? Ya. Baik. Stay. Sumbang ya. Baik. Baik. Ya. Mantap. Dia. Jadi ya udah. Jadi tergantung relasi. WP-nya kayak gitu, ya kan? Karena emang ngeluarin duit betulnya kan, bukan kita kan. Aku tugas kita kan memfasilitasi Bu. Iya, baik. Udah Bu, itu ini. Sama seperti ini. Jadi nanti materi ini ya yang Bapak Ibu terima ya hari ini itu sampai dengan nanti Bapak Ibu
lapor SPT PPh Badan. Ya, ini lengkap step by stepnya. Ya, Bapak Ibu, nanti laba ruginya, posisi neracanya, lampirannya, ya. Nanti kurang lebih seperti ini nih, Bapak Ibu, formatnya. Ya. Jadi, kalau Bapak Ibu dulu punya kertas kerja seperti ini, sekarang format Cortex itu ke samping, Bapak Ibu. Oke? Ya. Jadi Bapak Ibu kalau formatnya ke samping, berarti Bapak Ibu sudah bisa lakukan mapping nih dari sekarang. Ya. Kalau cowoknya ini peredaran usaha, prinsipnya kan sama ya. Tapi mana yang jadi objek ya? Yang final, mana objek yang non final? Nah, berarti yang fiskalnya berapa? Ya. Nah, pada saat Bapak Ibu lakukan perbandingan seperti ini, ya pastikan Bapak Ibu sudah memiliki ya pemahaman yang tepat. Kenapa? Karena kalau kita bikin kertas kerjanya ya sampai hari ini belum jadi, ya kan? Ini udah bulan berapa? September. Ya. Oktober, November, Desember pasti kita akan sibuk. Betul? Sibuknya apa? Sibuk persiapan untuk nanti. Lah kalau sekarang kita sudah apa? Tarik datanya nih dari Januari, Februari, Maret, April. Berarti Bapak Ibu tarik dulu nih peredaran usaha dengan SPM PPN ya. SPM PPN-nya bagaimana? Udah nggak? Terus apa? HPP-nya. Nah, HPP ini posisinya bagaimana? Apakah dia beli di dalam negeri atau dia beli dari luar negeri? Ya. Ada yang kaitannya dengan usaha, ada juga yang kaitannya dengan non usaha, Bapak Ibu. Jadi hati-hati pada saat nanti Bapak Ibu sudah bikin mapping, ya pastikan nanti lihat nih, oh berarti saya harus lakukan mappingnya seperti apa ya. Nah kemudian ketika ada perbandingan seperti tadi di sini, ya berarti nextnya bagaimana? Ini Bapak Ibu, ya. Perhatikan posisi cowoknya dan mappingnya ke mana. Ya, pada saat itu berhubungan dengan penjualan, berarti nanti ekualisasinya dengan apa? PPN. Pembelian? PPN. Terus apa lagi? Kaitannya dengan penjualan aset, Bapak Ibu. Ya, ingat. Aset tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, akhirannya diperjualbelikan. Berarti 16D Undang-Undang PPN. Faktur pajaknya 09. Nah, pertanyaannya, kalau ada 09 bisa nggak dikreditkan oleh yang beli? Bisa? Bisa. Ya. Terus posisinya, kalau dia ternyata usahanya apa? Beli mobil atau jual mobil bekas. Hati-hati nih Bapak Ibu. Beli bisa dari mana-mana. Betul? Waktu Bapak Ibu jual, lihat pengkreditan pajak masukan. Sesuai nggak dengan pasal 9 Undang-Undang PPN. Sekarang pakai apa? Nilai tertentu kan? Tuh. Untuk yang jual beli mobil bekas. Jadi harus fair. Belinya dia bisa kreditin nggak? Terus posisinya dia aset kadang-kadang dari leasing apa? Aset sewa guna usaha. Ada operating lease, ada financial lease. Pelajari Bapak Ibu. Kalau dia pokok plus bunga, berarti kan nanti at the end apa? Bapak Ibu lakukan koreksi negatif. Terus penyusutannya apa? Boleh nggak disusutkan? Kalau selama dia leasing. Nah, tergantung financial lease atau operating lease. Ya, Bapak Ibu. Jadi mappingnya kira-kira seperti ini nih, ya, Bapak Ibu. Biar kita sharing enak, ya. Sebentar ya. Biar kita lihat nih, oh berarti kalau posisi kayak begini saya harus bagaimana gitu ya.
Ya, Bapak Ibu, biar kita samakan persepsi ya. Nah, ini kalau posisinya leasing bagi lessor, financial lease. Nah, biar enak lihatnya ya. Oke. Jadi leasing ada dua posisi, lessor sama leasing. Ya, berarti posisinya bagaimana tuh pada saat dia financial lease sama operating lease ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau posisinya seperti ini, ada clue juga nih buat Bapak Ibu tambahan. Jadi ya ini khusus buat cabang Medan nih ya. Jadi posisinya dia financial lease, penghasilannya bagaimana menurut akuntansi dan fiskal ya. Penghasilan, penyusutan, outputnya bagaimana. Kemudian operating lease Bapak Ibu ya. Nah jadi nanti Bapak Ibu lihat nih, oh berarti selama masa manfaat atau selama dia leasing, bagaimana kalau dia dari sisi financial lease sama operating lease. Nah terus pada saat Bapak Ibu bikin yang namanya core fees ya. Nah ini saya kasih gambaran sedikit untuk ini ya Bapak Ibu, untuk apa? Aktiva pajak tangguhan ya. Jadi biar nanti Bapak Ibu bisa belajar ya. Catatannya mungkin memang tidak di materi hari ini Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa, nanti silakan difoto aja ya. Bagaimana nanti Bapak Ibu punya pemahaman, oh nanti kalau saya ketemu yang namanya aset pajak tangguhan, kewajiban pajak tangguhan, mungkin selama ini masih ada yang bingung, wah ini gimana ya nyatetnya ya. Nah jadi nanti ada dua approach Bapak Ibu. Approach yang pertama itu adalah balance sheet approach ya. Ada satu lagi ya kaitannya dengan ya income statement approach. Nah ini sebentar ya. Nih. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu lakukan core fees ya, nah Bapak Ibu juga punya pemahaman terkait dengan oh saya nanti posisinya koreksi fiskalnya bagaimana ya kalau misalkan saya pakai aktiva pajak tangguhan sama ya kewajiban pajak tangguhan. Nah ini langkah-langkahnya ya, nanti Bapak Ibu boleh catat ya atau foto boleh ya. Oke, nah ini kalau income statement approach. Nah, Bapak Ibu pelajari nih, oh income statement approach berarti beban pajak ini. Nah, karena apa saya bahas ini? Salah satunya akun di kita punya COA yang ada di SPT Badan muncul aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Selama ini Bapak Ibu di neraca nggak kelihatan langsung, betul? Di kutipan elemen laporan keuangan. Nih, ini kalau income statement approach. Ada satu lagi balance sheet approach, ya. Jadi nanti pajak ini adalah pajak yang nantinya harus dibayar oleh perusahaan. Dan pajak tangguhan nanti ada dua, kewajiban pajak tangguhan dan aktiva pajak tangguhan. Nah, terus satu lagi balance sheet approach. Nah, biasanya balance sheet approach ini Bapak Ibu itu digunakan oleh auditor. Ya. Nilai buku akuntansinya berapa? Nilai buku fiskalnya berapa? Ya, nanti Bapak Ibu bikin kertas kerjanya. Kalau misalkan nanti posisi ada aktiva pajak tangguhan, ada kewajiban pajak tangguhan. Pakainya metode apa? Balance sheet approach atau income statement approach. Ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi posisikan ya pada saat Bapak Ibu nanti susun ya chart of account-nya udah tahu. Nah, berarti kalau misalkan nih ada contoh ya posisinya bagaimana, akuntansi sama pajak nih ya.
Nah, ini ilustrasinya simpel nih Bapak Ibu. Contoh ini kalau Bapak Ibu lihat laporan keuangan. Ada liabilitas jangka panjang ya. Salah satunya apa? Kewajiban apa tuh? Terkait dengan liabilitas pajak tangguhan. Ada apa? Kewajiban imbalan pasca kerja kan? Nah, kemudian kalau kita lihat ada item yang namanya OCI. Other Comprehensive Income. Tuh. Nah, itu menjadi sebuah tantangan juga buat kita. Kenapa? Karena kalau kita bicara nanti di laporan auditor independen, ya, Bapak Ibu perhatikan, oh berarti posisinya kalau dia ada untung atau rugi yang kaitannya di luar dari posisi income statement, nah itu masuk kondisi apa tuh yang OCI dan ada ya pajaknya. OCI itu nanti harus dihitung pajaknya terpisah. Ya, sesuai dengan tarif efektif rate kita adalah 22%. Ya. Nah, ini kalau posisi di ya laporan auditor independen ya. Kemudian ini arus kasnya. Makanya kenapa kalau di arus kas kita perlu lihat oh operatingnya gimana ya. Salah satunya apa tuh? Pembayaran pajak penghasilan badan. Terus di catatan atas laporan keuangan kita kudu baca Bapak Ibu pajak ini dan pajak tangguhan. Ya, pajak ini dan pajak tangguhannya bagaimana? Oke, itu terdiri dari dua, ya kan? Pajak di mana pajak yang kini dan pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Nah, itu bagaimana? Nanti munculnya kayak gini contohnya. Ya nggak? Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu ditanya sama klien, laporan auditor independennya udah Bapak Ibu cek gak? Nah, exposure apa yang akan terjadi nih? Ya kan? Ini kita langsung contoh-contohnya saja Bapak Ibu ya. Ilustrasinya, posisinya nanti di catatan atas laporan keuangan untuk rincian pajak penghasilan kalau dia ada konsol, ya kan? Nah, jadi kan berbeda nih posisinya. Oh, kita udah paham. Nanti kalau laporan auditor independennya macam begini, nah kita udah tahu. Oh, ini pajak yang harus dibayar ada apa aja nih, ya. Nah, kemudian ada apa? Dari rincian ini CALK-nya, Bapak Ibu masuk juga ke, nah ini aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan itu saling net off Bapak Ibu, ya. Nah, terus posisinya apa? Nah, untuk yang di tahun tersebut, ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Oke, pajak penghasilan badan itu dari mana? Terus pajak lain-lain, ya kan? Nah, sama ingat kalau secara ilustrasi laporan keuangan, ya kan prinsipnya apa? Self assessment. Ya. Nah, jadi itu yang kita harus hadapi ya Bapak Ibu, bagaimana nantinya posisinya kita sudah bisa mapping gitu ya, mapping untuk laporan laba rugi dan neraca Bapak Ibu ya. Nanti rekonsiliasinya bagaimana ini di perusahaan manufaktur nih Bapak Ibu ya. Contohnya bagaimana ada Bapak Ibu di slide ini sampai dengan Bapak Ibu submit SPT ya untuk perusahaan manufaktur.